Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian, dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Ibu hadir dalam forum ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan itikat damai dan mencari permasalahan secara damai. Di sini saya harapkan Ibu-Ibu sekalian dapat nantinya menyampaikan permasalahannya, apa poin-poin permasalahan dan keluh kesah Ibu-Ibu sekalian, supaya nanti kita dapat mencari titik tengahnya. Apalagi ini melibatkan hubungan keluarga ya Ibu-Ibu sekalian. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Pangpahan. Di sini saya ditunjuk sebagai mediator untuk memfasilitasi masalah Ibu-Ibu sekalian. Yang mana nanti di sini saya bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak manapun. Baik, kita cek dulu di ruangan ini sudah hadir Ibu Rini, betul? Betul Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, selanjutnya ada Ibu Ayu, benar? Benar. Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat? Sehat. Ada Mbak Sari juga ya? Benar Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat. Untuk Mbak Bintang, sehat? Sebelumnya saya ingin memastikan apakah benar ini semua pihak yang akan mengambil keputusan pada kesempatan hari ini? Benar. Baik. Sebelum kita mulai, di sini saya akan menyampaikan beberapa aturan supaya proses ini dapat berjalan dengan lancar. Di mana di sini saya merumuskan ada 4 peraturan. Yang pertama itu proses ini bersifat rahasia ya Ibu sekalian. Jadi tidak boleh diperkenankan ada yang merekam ataupun memfoto dokumen-dokumen yang dibawa pada saat ini. Selanjutnya di sini saya bersifat netral dan tidak akan memihak kepada pihak manapun, dan saya harapkan tidak ada interupsi ketika nantinya salah satu pihak menyampaikan permasalahan ataupun penjelasannya. Dan di sini kita menghindari kata-kata yang menyerang secara personal. Apakah Ibu setuju atau mungkin ada poin-poin tambahan yang ingin ditambahkan oleh para pihak? Sudah. Berarti kita cukupkan pada 4 poin tersebut saja ya Ibu. Nah, di sini kita sepakati juga siapa yang akan menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu mungkin. Boleh saja Pak. Nanti di sini Ibu Rini. Ya. Bisa dilanjutkan dengan siapa? Saya. Dilanjut oleh Ibu Ayu ya. Selanjutnya setelah Ibu Ayu, Lanjutkan saya. oke, Ibu Sari, dan berarti yang terakhir Mbak Bintang ya. Mungkin untuk Bu Rini bisa dijelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Jadi gini Bu, saya ini mengurus arisan keluarga sejak tahun 2016. Nah, tahun lalu Bu Ayu ini meminjam uang arisan itu sebanyak 60 juta. Lalu Ibu Sari juga meminjam sebesar 20 juta. Jadi total hutang mereka ini 80 juta. Nah, masalahnya itu sudah 11 bulan ini tidak ada pembayaran sama sekali Bu. Padahal mereka tuh berjanji akan dicicil selama 10 bulan. Dari sini saya tuh ditekan sama anggota arisan lain. Mereka itu mempertanyakan, gimana ini kelanjutannya gitu kan? Saya sebagai penanggung jawab arisan kan itu malu Ibu. Gitu. Mungkin Bu Ayu ada yang ingin disampaikan? Jadi gini Bu, sebenarnya bukannya saya nggak mau bayar ya, tapi usaha saya itu drop banget dari zaman pandemi. Jadi ini masa-masa sulit bagi keluarga saya Bu. Pemasukan nggak ada, buat makan sehari-hari aja kita bingung Bu. Jadi bukannya nggak mau bayar, saya bakal bayar kok. Tapi Ibu Rini ini nagih-nagih terus kayak debt collector. Padahal kita ini keluarga Bu. Mungkin dari Bu Ayu, Bu Sari sendiri. Saya akui Bu, saya memang meminjam 20 juta, tapi semua itu untuk modal. Saya bukannya kabur Bu, tapi saya belum kuat untuk bayar sekarang. Saya bisa mengakui kalau uangnya saya pakai juga, saya pinjam juga untuk uang kuliah. Tapi juga jangan salahkan ke saya Bu, saya ini sebagai anak, saya ngikut orang tua saya, ngikut pesan orang tua saya gitu. Hehehe, Bintang, kamu jangan kelas deh. Kamu sendiri loh yang bilang waktu itu katanya uangnya buat DP sepeda motor. Ya gimana maksudnya terus? Bu, asal Ibu tahu ya, uang yang saya pakai buat DP motor itu saya buat bantu orang tua saya ngojek Bu. Asal Ibu tahu itu, Bu Rini ini emang suka romantis, tapi nggak tahu. Ya saya dramatis karena uangnya nggak kembali Bu. Saya yang dituduh ngelapin uang loh. Tapi semua jangan berantem dong. Ini masalah keluarga bukan perang. Harap tenang ya Ibu-Ibu, saya memahami ini menyangkut uang dan juga masalah keluarga, jadi agak sensitif dan mungkin emosinya menjadi cukup kuat. Namun saya perlu ingatkan kembali peraturan yang sudah kita sepakati di awal, tidak boleh menyerang secara personal. Nah, di sini mari tarik napas dulu, kita tenangkan hati dan pikiran masing-masing. Mungkin saya akan mengulang pernyataan dari Bu ini.
Di sini Bu Rini menyampaikan yang dibutuhkan adalah kepastian terkait pembayarannya. Sementara untuk Bu Ayu sendiri, beliau mau membayar tapi karena kondisi sedang ekonominya sedang sulit sekarang jadi butuh waktu Ibu. Dan untuk Mbak Sari di sini ingin menyelesaikan tapi tak sanggup untuk membayar penuh untuk waktu sekarang. Dan untuk Bintang sendiri, dia tidak berani lari dari tanggung jawab. Itu artinya di sini saya dapat menyimpulkan bahwa semua pihak sebenarnya ingin penyelesaian Ibu-ibu sekalian. Hanya saja berbeda pada kemampuan dan juga waktu untuk membayarnya. Mungkin di sini saya akan merangkum dari semua pihak ini untuk identifikasi kesepahamannya. Yang pertama itu semua pihak mengakui ada utang sebesar 80 juta, benar? Benar. Nah, semua pihak juga memiliki hubungan keluarga dan ingin hubungan keluarga ini tetap utuh ya. Nah, di sini semua pihak bersedia membayar, tapi juga perlu skema yang realistis. Apakah benar? Benar. Apakah poin ini disetujui? Setuju, Ibu. Setelah saya mencatat 3 masalah utamanya yang dari penjelasan Ibu Rini, Ibu Ayu, Mbak Sari, dan Mbak Bintang, ada 3 yang menjadi masalah utama dalam proses mediasi kali ini, yaitu yang pertama jumlah utang yang harus dikembalikan, kapan dan berapa cicilannya, serta distribusi tanggung jawab antara Bu Ayu, Mbak Sari, dan Mbak Bintang. Benar? Benar. Mungkin di sini untuk proses negosiasi atau tawar-menawarnya, mungkin ada usulan dari para pihak. Bisa dimulai dari siapa dulu? Kalau saya Ibu, saya itu minimal ada pembayaran 20 juta untuk bulan ini. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Kalau kalian ini nggak lari dari tanggung jawabnya gitu. Saya maunya segitu sih. Bagaimana? Nggak mungkin Bu, itu nggak bisa Bu. Tolong pengertiannya Pak. Bulan depan itu saya baru mau kerja proyek, jadi saya baru ada penghasilan bulan depan, nggak bisa Pak Bu. Jadi di sini Bu Ayu sebenarnya ingin membayar setelah ada pemasukan tetap, itu masuk akal. Tapi di sini juga Bu Rini ingin bukti keseriusan. Jadi mari kita cari di tengahnya. Isu utamanya itu total utangnya itu 80 juta dan itu disepakati. Dan skema waktu pembayaran serta pembagian tanggung jawab antar pihak, betul? Betul Ibu, betul. Ya di sini silakan dari Bu Rini dulu. Apa usulan awal dari Bu Rini terkait skema waktu dan juga beberapa cicilan yang harus dibayar oleh para pihak yang meminjam uang kepada Ibu? Ya, saya maunya itu. Minimal itu harus ada pembayaran awal sebesar 20 juta. Kalau enggak ya, saya gimana ngadepin anggota-anggota yang lagi nih, Bu? Nggak bisa Bu, nggak bisa, kan saya udah bilang Bu. Tolong dong pengertiannya, baru bulan depan saya itu baru kerja, jadi baru ada pemasukan. Kalaupun harus 20 juta, ya saya angkat tangan Bu. Silahkan, bawa keluarga besar aja kalau gitu. Bu, saya benar-benar tidak sanggup Bu kalau bayar sebanyak itu dalam seminggu. Uang dari mana Bu? Saya aja makan juga susah nih. Ya permintaan Ibu ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh maksud saya. Kan ini bukan mesin uang yang tiba-tiba Ibu suruh bayar segitu banyaknya, nggak bisa lah Bu. Kalian minjem ini bisa, bayar nggak bisa? Baik Ibu-ibu sekalian, mohon tenang ya Ibu. Kita ingat lagi peraturan kita di awal, jangan saling menyerang dan kondisi tolong dijaga tetap kondusif. Baik, di sini usulan dari Bu Rini adalah bentuk kebutuhan akan jaminan, tapi kita juga perlu mencari nilai realistisnya ya Bu Rini. Nah, kalau tidak bisa 20 juta, mungkin berapa nilai pembayaran yang Ibu Ayu, Bu Sari, dan juga Mbak Bintang bersedia untuk mampu usulkan? Saya 4 juta. Untuk Mbak Sari sendiri, Saya mungkin bisa sekitar 4 juta. untuk Ibu Bintang, nanti saya bisa cari pinjaman 3 juta. Jadi totalnya ini cuma 10 juta toh? Memang itu Bu, Misalnya itu ya segitu. baik-baik. Jika dilihat ini cukup realistis ya angkanya berdasarkan kemampuan mereka. Jadi Ibu Rini ini kan hubungan keluarga ya. Masa gara-gara arisan hubungan keluarga juga jadi hancur. Mungkin Ibu Rini bagaimana kalau angka ini dijadikan sebagai bentuk itikat baik saja dari para pihak keluarga Ibu? Iya deh, 10 juta saya terima. Tapi nanti jangan ada alasan lagi. Saya nggak mau nerima alasan kalian. Iya, kan ini juga karena kondisinya iya lagi susah lah. Kami dong, keluarga juga. Nah, Ibu Rini di sini sudah menerima pembayaran awal 10 juta. Sekarang mari kita bahas sisanya 70 juta lagi dan bagaimana pembagiannya. Di sini saya ingin para pihak yang mengusulkan, dan usulan ini harus muncul dari para pihak sendiri bukan dari saya. Mungkin bisa dimulai dari siapa terlebih dahulu? Gimana kalau gitu Bu? Nanti kalau misal keuangan saya sudah stabil, saya bisa bayar 4 juta per bulan. Tapi tidak lebih untuk saat ini. Kalau bulan ini belum bisa, karena saya belum ada pemasukan. 4 juta aja Bu.
Kalau gitu saya harus nunggu lama dong, Bu. Ya daripada nggak saya bayar kan saya sudah ada etikat baik buat bayar Bu. Gimana sih? Begini Bu, saya bisa bantu 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulan Bu. Tapi itu sudah maksimal Bu. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa makan. Ya saya sudah ikut patungan nih Bu. Cicilan bulanannya saya sanggup 1 juta per bulan saya bantu. Jadi total kemampuan kalian cuma 6 juta. 70 juta dibagi 6 juta itu cuma, ya Allah, itu butuh waktu 11 bulan untuk lunasinnya, Bu. Bahkan lebih kalau kalian ada kendala lagi. Iya, gimana saya menghadapi anggota desa yang lain ini, Bu? Baik, mohon tenangnya Ibu. Di sini mari kita hitung. Untuk pembayaran Ibu Ayu mampu membayar 4 juta benar. Ibu Sari mampu membayar 1,5 juta untuk per bulannya, dan untuk Bintang 1 juta. Jadi di sini totalnya ada 6,5 juta per bulan. Kalau kita bulatkan mungkin bisa menjadi 4 juta cicilan utama dengan penyesuaian di akhir. Bagaimana? Kalau boleh usul ya Bu, 12 bulan pertama itu bayar yang kecil dulu, nanti sisanya bayar di akhir. Jadi kami menyesuaikan diri dulu, menyesuaikan dengan keadaan ekonomi kami dulu biar stabil. Ya setuju sama Mbak Sari Bu. Jadi 12 bulan pertamanya kita bayar 4 Bu. Nanti kalau ekonomi keluarga kita tuh sudah stabil, bulan terakhir deh kita kejar lebih besar lagi itu. Saya ini mulai tarik lulus dari gara-gara kalian. Berapa bayaran seperti itu? Gimana kalau 4 juta per bulan selama 12 bulan Bu. Jadi nanti di akhir kita bayar sama cicilan besar. 4 juta kali 12 itu kalau nggak salah cuma 48 juta, Bu. Sisanya masih 22 juta. Ya kita tuh janji nanti 2 bulan terakhir masing-masing 11 juta kita bayar. Gimana? Sekarang di sini kita selesaikan dulu siapa yang bertanggung jawab untuk membayar bagian per persennya. Silakan kalian tentukan. Ya karena saya yang pakai uang paling banyak ya Bu, saya 60%. Saya kan sama yang 20 juta ya, jadi saya ambil 30% tanggung jawab. Tentukannya saya 100%. Bagaimana Ibu ini? Iya, boleh itu proporsi masuk akal. Baik, sebelumnya saya berikan konsep kesepakatan, saya rangkum dulu. Tolong ibu-ibu dengarkan ya. Di sini pembayaran awal itu 10 juta, di mana sisa utangnya 70 juta itu akan dibayar dalam 14 bulan. Di mana 12 bulan pertama itu akan dibayar 4 juta per bulan oleh masing-masing pihak, yaitu oleh Ibu Ayu, Mbak Sari, dan juga Bintang. 2 bulan terakhir juga akan dibayar 11 juta untuk per bulannya. Dengan proporsi pembayaran, Ibu Ayu mengambil tanggung jawab 60%, Bu Sari 25%, dan Bintang sisanya yaitu 15%. Benar demikian? Iya benar. Di sini setelah saya tulis, saya akan membacakan ulang seluruh butir kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelum ditandatangani. Mohon didengar baik-baik ya Ibu. Untuk yang pertama itu pembayaran awal itu 10 juta dibayar maksimal dalam waktu 7 hari, yaitu 1 minggu. Sisanya 70 juta itu harus dibayar lunas dalam waktu 14 bulan. 12 bulan pertama itu akan dibayar 4 juta per bulan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu Ibu Ayu, Mbak Sari, dan Mbak Bintang, dan 2 bulan terakhir dibayar 11 juta per bulan. Dengan proporsi tanggung jawab Ibu Ayu itu 60%, Mbak Sari 25%, dan juga Mbak Bintang 15%. Keterlambatan lebih dari 30 hari, seluruh sisanya wajib harus dibayar sekaligus. Benar? Iya, benar Ibu. Dan di sini semua pihak berkomitmen untuk menjaga hubungan keluarga dan tidak akan membawa kasus ini ke forum keluarga besar. Iya. Jadi poin-poin ini sudah disepakati Ibu. Sudah, saya cuma minta tolong ya sama Mbak Ayu, Mbak Sari, sama adik Bintang ini, tolong di ini pembayarannya segera dilunasi, jangan alasan-alasan lagi, saya males. Iya beritahu Sari. Pokok Ibu juga sabar. Jangan sama keluarga loh. Keluarga kalian ini cuma bisa pinjam bayarnya itu nggak bisa, alasan dulu bayarnya. Baik, tenangnya Ibu. Di sini poin-poin kesepakatannya sudah disetujui dan disepakati. Maka saya harapkan untuk para pihak untuk menandatangani sebagai bentuk keseriusan dan juga untuk melegalkan proses ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Sari dulu. Tapi hari ini biar sih Mbak, mediasi nggak bawa korban sendiri apa? Sabar Ibu, Kok Ibu sabar. Sabar Pak Ibu, kita kan keluarga, harus saling membantu.
dia harus ikhlas. Nggak ikhlas orang harus dipenjarain udah. Di sini jadi para pihak sudah sepakat ya untuk pembayaran utangnya dan waktunya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih atas upaya luar biasa dari para pihak. Saya menghargai itikat baik para pihak untuk saling mendengar dan saling mengingatkan agar komitmen ini dilaksanakan sebagaimana tertulis. Karena proses ini sudah bersifat hukum dan juga dokumen ini bersifat hukum, jadi mohon jangan dilanggar. Dengan demikian mungkin proses mediasi dinyatakan selesai dan sebagai bentuk damai mungkin para pihak bisa saling berjabat tangan untuk menyatakan bahwa sudah selesai permasalahan ini. Terima kasih Ibu. Baik Ibu.